Baik, di kesempatan kali ini kita akan sedikit kenalan dengan engine yang dipakai di Komatsu PC 3400-11. Nah, di Komatsu PC 3400-11 ini dia menggunakan engine dengan model SDA 16V159-3. Nah, artinya apa? S ini adalah supercharged ya, artinya engine ini menggunakan turbo untuk sistem pemasukan udaranya. Kemudian D nya ini artinya adalah double turbo. Kemudian A nya berarti aftercoolernya menggunakan coolant untuk media pendinginnya. Terus 16 ini adalah jumlah silinder ya, total silindernya ada 16 buah. Engine-nya tipe V, diameter linernya 159, dan ini adalah engine dengan pembaruan ketiga ya, atau strip 3. Nah, engine yang dipakai di unit ini yaitu engine dari Kamin ya, GSK 50. Nah, ini adalah penampakan dari engine Kamin GSK 50 yang dipakai di PC 3400-11. Nah, di engine Kamin GSK 50 dibuat dengan beberapa versi ya. Yang membedakan adalah horsepowernya ya, mulai dari horsepower 1500 sampai dengan horsepower 2000. Nah, yang dipakai di Komatsu PC 3400-11 itu engine GSK 50 dengan horsepower 1600. Untuk unit Hitachi 2600-7 juga menggunakan engine GSK 50 tapi dengan horsepower yang berbeda. Nah, kalau di Hitachi menggunakan GSK 50 dengan horsepower 1500 ya, di bawah dari PC 3400 ya untuk tenaganya. Nah, spesifikasi dari engine yang dipakai di PC 3400-11 ya, yang pertama untuk displacementnya atau volume ruang bakarnya yaitu 50 liter ya, sesuai dengan modelnya tadi GSK 50. Angka 50 itu artinya adalah displacementnya 50 liter. Kemudian untuk powernya 1600 HP, ini di RPM 1800. Untuk torque-nya 5600 Nm. Kemudian fuel konsumsinya 151 gram ya. Terus diameter linernya 159 dengan panjang langkah pistonnya 159 juga ya. Artinya engine ini tipenya adalah square stroke, panjang langkah dengan diameter linernya sama. Untuk aspirasinya single stack turbocharged ya, artinya ini adalah menggunakan turbo dengan tipe single stack. Kemudian dilengkapi dengan aftercooler dengan media pendingin berupa coolant ya. Kemudian untuk alternatornya 175 ampere ya. Nah, ini adalah spesifikasi dari engine GSK 50 yang dipakai di PC 3400-11 nya Komatsu. Nah, kalau kita lihat di nameplate-nya ya, ada beberapa informasi yang bisa kita lihat di sini ya. Pertama, model dari engine-nya yaitu SDA 16V159-3. Kemudian di sini juga dituliskan ya, engine-nya dari Kamin GSK 50. Kemudian ada horsepower-nya 1600 HP ya, pada RPM 1800. Kemudian dituliskan juga di sini valve clearance untuk intake dan exhaust-nya. Nah, kalau teman-teman mau lihat nameplate ini letaknya di bagian depan engine di dekat radiator ya. Nah, kemudian komponen apa saja yang ada di engine GSK 50 yang terpasang di PC 3400-11. Kita mulai dari engine sisi kiri ya, ada komponen apa saja di situ. Nah, yang pertama ada aftercooler ya. Aftercooler ini ada di sisi kiri dan sisi kanan. Nah, aftercooler di PC 3400 ini media pendinginnya bukan udara ya, tapi menggunakan coolant. Nah, di sini kalau kita lihat ada dua saluran. Ini yang bersumber dari water pump yang untuk mengalirkan coolant menuju ke aftercooler. Nah, setelah itu dikembalikan lagi ya. Nah, untuk yang jalur atas ini adalah jalur pipa yang dari turbo sebelum masuk ke
aftercooler. Nah, setelah dari aftercooler baru nanti masuk ke intake manifold di bagian bawahnya aftercooler. Kemudian di sisi kiri depan engine terdapat dua buah kompresor AC ya, seperti yang terlihat di layar ya. Kemudian bagian atas ini adalah adjustment untuk kekencangan belnya untuk kompresor yang atas. Terus ini ada dua buah hose yang nempel ke kompresor, ini adalah hose head sama hose yang low pressure ya. Kemudian di bagian bawahnya kompresor, nah ini untuk adjustment kekencangan bel kompresor AC yang bagian bawah. Lanjut di bagian belakangnya kompresor ya, terdapat fuel pump. Fuel system yang dipakai di GSK 50 ini tipenya adalah MCRS ya, atau common rail. Jadi ini adalah fuel pumpnya yang bertugas nanti untuk memompakan bahan bakar menuju ke injektor ya dengan tekanan tinggi. Nah, di bagian bawah ini adalah fuel delivery pump atau fuel pump yang sisi low pressure dari fuel filter stage 1 menuju ke fuel filter stage 2. Nah, setelah dari fuel filter yang stage 2 nanti masuk ke sini, masuk ke high pressure pumpnya ya. Nah, ini high pressure pumpnya di sini. Kemudian di high pressure pump ini terdapat mechanical dump valve ya, ini atau fungsinya untuk membatasi pressure maksimal di high pressure pump ini ya. Kemudian di bagian atasnya high pressure pump ini terdapat dua tube. Nah, ini tube ini adalah yang mengalirkan menuju ke engine sisi kanan dan sisi kiri. Nah, di depannya tube ini juga terdapat rail pressure sensornya ya di bagian depan sini. Nah, di engine sisi kiri ya terdapat tiga buah engine controller ya. Ini controller yang pertama, kemudian yang di tengah ini adalah ECM 2 dan berikutnya ini adalah ECM 3 ya. Ini terdapat di sisi kiri engine di bagian tengah, dia nempel di engine block ya. Lanjut di bagian belakang ya terdapat preloop motor yang ini tugasnya untuk memberikan pelumasan awal sebelum engine-nya running. Jadi saat kita memposisikan starting switch ke posisi start, engine-nya tidak langsung start ya, tapi dia akan mengaktifkan preloop motor dulu sesaat. Nah, setelah itu baru dia akan start. Tujuannya adalah untuk memberikan pelumasan awal sebelum engine-nya running. Nah, di bagian belakang terdapat dua buah starting motor ya, starting motor upper dan starting motor lower. Kemudian di bagian atas kalau kita lihat ya, di sini terdapat injektor ya di masing-masing silinder ya, dengan total jumlah silindernya ada 16 ya, sehingga injektornya juga sama ya, jumlahnya 16 sesuai dengan jumlah silinder. Nah, di awal tadi di fuel pump terdapat dua tube yang mengalirkan fuel menuju ke injektor ya, nanti ketemunya di sini ya. Dia akan masuk ke bagian atasnya injektor, kemudian ini akan disalurkan menuju ke injektor berikutnya ya. Jadi satu tube dari high pressure pump ya nanti akan dihubungkan ke semua injektor di masing-masing sisi ya. Jadi satu tube nanti melayani 8 injektor ya. Nah, di bagian atas terdapat dua buah turbo ya dari Holset dengan model HE 800 FG. Lanjut di bagian depan terdapat dua buah fan motor yang berfungsi untuk mendinginkan radiator ya. Di PC 3400 ini menggunakan motor hidrolik untuk memutar kipasnya ya. Nah, kita pindah ke engine sebelah kanan ya. Di engine sebelah kanan terdapat alternator di bagian depannya ya dengan spesifikasi 24 volt 250 ampere ya. Jadi di engine ini hanya satu alternatornya, tapi ampernya sampai 250 ya. Beda dengan kalau di PC 2000 alternatornya ada dua buah ya, tapi hanya 90 ampere masing-masing alternatornya. Nah, di bawahnya alternator terdapat water pump ya yang berfungsi untuk mensirkulasikan air pendingin di engine ya. Nah, kemudian di depannya water pump ya terdapat engine bypass filter. Kemudian di bagian belakangnya water pump ini nanti ada dua buah coolant filter ya. Nah, berikutnya
di sampingnya coolant filter nanti ada engine oil filler ya, atau tempat yang dipakai untuk mengisi oli engine saat kita melakukan penggantian. Nah di bawahnya ini nanti ada dipstick ya untuk kita melakukan pengecekan level oli engine. Lanjut masih di sebelah kiri engine terdapat 4 buah engine oil filter yang berada di dekat lubang pengisiannya oli engine di bagian bawah engine. Itu komponen-komponen yang ada di engine GSK 50 yang terpasang di BC 3400/11.